What is that? 声音是从墙里传出来的。 In the wall. No. Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita film Altitude? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini, seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah alur film yang bertemakan alam semesta dan antariksa yang pastinya menarik untuk disimak. Film ini berjudul The Cloverfield Paradox. Adalah film horor fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2018, disutradarai oleh Julius Onah dengan naskahnya ditulis oleh Oren Uziel dibantu Doug Young. Film berdurasi 102 menit ini dibintangi oleh Daniel Brühl, Elizabeth Debicki, Aksel Hennie, Gugu Mbatha-Raw, Chris O'Dowd, John Ortiz, David Oyelowo, dan Zhang Ziyi. Berkisah tentang sekelompok ilmuwan astronot yang mengerjakan sebuah proyek untuk menyelamatkan bumi yang berada di ambang kehancuran akibat krisis energi. Baik, bagi yang sudah penasaran, mari kita langsung saja ke ceritanya. Berlatar di masa depan, film dimulai dengan sebuah penjelasan tentang kondisi bumi yang mengalami krisis energi. Melalui siaran radio, pemerintah menyatakan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun lagi, sumber energi yang ada di bumi akan benar-benar habis. Maka dari itu, negara-negara maju bersatu menciptakan sebuah space station yang bertujuan untuk menjalankan sebuah eksperimen berbahaya dengan menggunakan akselerator yang disebut Shepard. Jika para ilmuwan berhasil, maka seluruh umat manusia bisa menikmati energi gratis tanpa batas, sekaligus memecahkan krisis energi di bumi selamanya. Tidak sedikit yang menolak proyek tersebut karena dinilai hanya menghambur-hamburkan dana dan energi yang tersisa. Eva adalah salah satu ilmuwan yang menjadi kandidat utama untuk ikut dalam proyek Shepard. Namun hingga Space Station yang diberi nama Cloverfield itu selesai, Eva masih belum bisa menerima tawaran tersebut karena tidak ingin meninggalkan Mike, suaminya. Akhirnya di sebuah momen, ketika Eva dan Mike terjebak dalam kemacetan, Mike memberikan izin kepada sang istri karena proyek Shepard menyangkut kehidupan seluruh umat manusia. Tergabung dalam tim Helios, yang masing-masing anggotanya mewakili negara-negara yang berbeda bersama Schmidt, Ling, Garden, Monk, Volkov, dan juga Jason sebagai komandan misi. Eva telah melewati 2 tahun berada di Space Station. Mereka telah melakukan uji coba Shepard sebanyak 46 kali dan selalu berakhir dengan kegagalan karena cahaya atau beam yang dihasilkan oleh benda itu tidak stabil. Kini dengan bahan bakar yang tersisa, mereka hanya memiliki 3 kali kesempatan lagi. Sementara itu di bumi, Mike mengabarkan lewat video call-nya dengan Eva bahwa perang memperebutkan minyak bumi semakin bergejolak. Bahkan kini, negara besar seperti Rusia mengancam akan memulai serangan. Namun Mike masih merasa yakin dan tetap berharap karena manusia tidak akan bisa mengubah masa lalu dan hanya bisa berharap untuk masa depan. Terjadi pertengkaran di stasiun karena kegagalan Schmidt menjalankan Shepard dianggap sebagai sebuah kesengajaan agar Jerman bisa menguasai Eropa. Di percobaan ke-47, mereka semua dibuat ragu dengan sebuah penjelasan akan bahaya dari Shepard yang bisa mendatangkan bencana di mana-mana. Namun, tim Helios mengumpulkan segenap keyakinan dengan berdoa kepada Tuhan dan Shepard pun kembali dinyalakan. Awalnya semua berjalan lancar, energi positif dan stabil muncul sehingga mereka berpikir bahwa percobaan kali ini berhasil. Namun tiba-tiba saja terjadi gangguan diikuti dengan ledakan yang membakar akselerator membuat seluruh sistem mati. Dan hal yang lebih mengejutkan lagi, setelah sistem kembali aktif dengan tenaga cadangan, mereka telah kehilangan planet bumi. Apa yang sebenarnya terjadi? Timbul banyak persepsi atas apa yang sedang terjadi. Ada yang bilang bahwa mereka terpental jauh dari posisi semula, hingga ada juga yang beranggapan bahwa bumi beserta isinya telah musnah dari alam semesta. Namun Jason tidak mau memikirkan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Saat ini, dia menginginkan tim memperbaiki kerusakan pada stasiun. Baru setelah itu mereka bisa mencari keberadaan bumi. Pria itu pun membagi tim menjadi beberapa kelompok. Disinilah mulai terjadi keanehan-keanehan.
mulai dari sesuatu yang berada di balik kulit Volkov hingga hilangnya Jiro yang digunakan untuk mengaktifkan Shepard. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara teriakan yang menggelegar ke seluruh stasiun. Link berhasil menemukan sumber suara tersebut yang ternyata dari balik dinding koridor. Alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan seorang wanita terjebak di dalam dinding dengan kabel-kabel yang menembus dagingnya. Dia sempat menyebutkan nama Eva, padahal tidak ada seorang pun dari anggota tim yang mengenali wanita itu. Schmidt menjelaskan bahwa semua yang mereka alami diakibatkan oleh Shepard, yang mana mereka bisa mengembalikan kondisi jika berhasil memperbaiki benda itu. Namun, karena Jason tetap pada keputusannya, akhirnya Schmidt mengajak Link untuk bekerja sama dan diam-diam memperbaiki Shepard. Keanehan pun kembali terjadi di stasiun, mulai dari permainan football yang bergerak sendiri, hilangnya cacing-cacing yang ditempatkan di dalam kotak, hingga mata Volkov yang bergerak di luar kendali. Tiba-tiba saja, pria itu seperti mendengar bisikan yang memintanya untuk merakit sebuah pistol untuk menembak Schmidt atas tindakan pengkhianatannya. Namun belum sempat tembakan tersebut dilepaskan, tiba-tiba saja Volkov memuntahkan sesuatu dari mulutnya sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Schmidt dan Link bergegas membawa pria itu ke ruang perawatan. Dan akhirnya setelah memuntahkan ratusan cacing, Volkov pun menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa waktu kemudian, keadaan wanita misterius yang ditemukan di balik dinding telah membaik. Wanita itu bernama Mina, dan dia mengaku mengenal hampir seluruh anggota tim Helios, kecuali Link. Mina merasa bingung mengapa Eva berada di dalam stasiun, padahal seharusnya saat ini Eva sedang berada di bumi sebagai petugas di pusat kendali. Namun ada satu hal yang benar-benar sangat mengejutkan, yaitu Mina meminta Eva mewaspadai Schmidt karena pria itu bekerja di bawah intelijen Jerman atau BND. Mendengar hal itu membuat Jason benar-benar marah. Ditambah lagi dia menemukan sebuah pesan dari BND yang meminta Schmidt menyabotase Shepard sampai Rusia menghentikan ancamannya. Akhirnya Jason menyeret Schmidt ke sebuah ruangan dan mengurungnya hingga keadaan benar-benar aman. Sementara itu di bumi, sebuah ledakan besar di kejauhan membangunkan Mike. Pria itu langsung memeriksa ponselnya dan menemukan banyak sekali pesan yang menyarankan agar segera menjauhi pusat kota. Belum ada pernyataan resmi dari presiden mengenai ledakan tersebut, namun pihak militer yakin bahwa itu bukanlah senjata nuklir. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Mike menerima sebuah kabar yang sangat mengejutkan dari Joe bahwa stasiun Cloverfield di mana istrinya berada telah menghilang. Pusat kendali telah mencoba memeriksa radar dan sama sekali tidak menemukan keberadaan benda itu, baik di luar angkasa ataupun di bumi. Kemudian Mike pun bergegas menuju ke rumah sakit. Dalam perjalanan, pria itu melihat bayangan misterius yang sangat besar dari balik reruntuhan gedung, diikuti dengan teriakan seorang gadis yang sepertinya merupakan satu-satunya korban yang selamat. Kembali ke tim Helios, kini giliran Gordon yang mengalami nasib buruk ketika sedang menambal kebocoran oksigen. Secara tiba-tiba, lengannya tersedot ke dalam dinding hingga terpotong. Anehnya Gordon sama sekali tidak merasakan sakit, seolah-olah pria itu mengalami cacat sejak lahir. Sebagai dokter, Monk sama sekali tidak bisa menjelaskan apapun, karena kini semuanya terlihat tidak nyata baginya. Setelah kembali terjadi gangguan listrik, mereka menerima panggilan dari Schmidt. Tentu saja Jason merasa sangat terkejut. Bagaimana mungkin Schmidt yang sedang terkurung bisa membebaskan diri begitu saja? Namun saat ini hal itu menjadi tidak penting, karena Schmidt menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan, yaitu lengan Gordon yang sejak tadi merangkak seperti mencoba mencari sesuatu. Walaupun telah menemukan lengannya yang terputus, tetapi Gordon masih belum bisa merasakan apa-apa. Menurut penjelasan Schmidt, hal ini disebabkan oleh Shepard yang mengalami kelebihan daya.
Inilah paradoks, di mana dua realitas memperebutkan satu tempat yang sama. Mereka tidak akan bisa memahami segala peristiwa yang terjadi karena saat ini mereka berada di dimensi yang berbeda. Mereka pun menyerahkan sebuah pulpen setelah menyadari lengan Gordon seperti hendak menuliskan sesuatu. Ternyata lengan itu mencoba memberitahukan bahwa ada sesuatu yang penting di dalam perut Volkov, yaitu Gyro Kompas yang selama ini mereka cari. Seluruh tim merasa sangat bersyukur karena berkat Gyro mereka berhasil menemukan lokasi planet bumi. Namun, tiba-tiba saja mereka mendapatkan sebuah berita buruk bahwa perang telah berkecamuk di daratan Eropa selama 14 bulan dan seluruh umat manusia merasa sangat terguncang karena stasiun Cloverfield telah jatuh di Samudra Atlantis dan menewaskan 6 orang krunya. Perasaan lega tim Helios pun mendadak hilang begitu saja. Kini mereka semua mulai mempercayai penjelasan Schmidt bahwa Shepard telah membawa mereka ke dimensi yang berbeda. Agar memudahkan teman-teman dalam memahami penyampaian alur cerita, saya akan membedakan dua dimensi dan bumi. Bumi satu berasal dari dimensi satu, yaitu tempat asal Eva dan Mike berada di awal film. Sedangkan bumi 2 berasal dari dimensi 2, merupakan di mana saat ini Eva dan timnya berada setelah uji coba Shepard ke-47. Kembali ke bumi 1, di mana Mike menemukan seorang gadis kecil yang bernama Molly. Karena mendapat kabar dari seorang sahabat bernama Peter bahwa rumah sakit telah hancur, akhirnya Mike memutuskan untuk berlindung di bunker Peter. Setibanya di sana, Mike kembali mencoba menghubungi Joe untuk menjelaskan kemungkinan paradoks yang menyebabkan hilangnya stasiun Cloverfield. Lalu tiba-tiba saja terdengar raungan monster diikuti gempa yang mengguncang bunker mereka. Just tell them their daughter Molly is okay. Terjadi perdebatan karena Gordon dan Monk mengusulkan untuk mendaratkan stasiun di bumi 2 dan meminta pertolongan. Namun Schmidt tidak setuju karena semakin lama mereka di sana, maka keadaan akan semakin berbahaya. Tidak ada yang mengetahui hal aneh apalagi yang akan terjadi kepada mereka. Semua pun kembali melakukan perbaikan. Kali ini, Link akan memeriksa ventilasi karena menurutnya kelebihan daya yang terjadi pada Shepard diakibatkan oleh pengembunan. Ketika Schmidt menjalankan simulasi, dia sama sekali tidak menemukan masalah pada ventilasi. Namun hal berbeda yang ditemukan Link. Terjadi kebocoran H2O dan seketika ruangan tersebut dipenuhi air. Seluruh kru kecuali Monk bergegas menuju ke ruangan ventilasi untuk menyelamatkan Link. Namun sangat disayangkan, tekanan air membuat dinding ruangan itu hancur dan langsung membukukan Link. Kejadian tersebut membuat Jason berubah pikiran. Dia memutuskan untuk kembali mengaktifkan Shepard demi kembali ke dimensi asal mereka. Namun, masalahnya tanpa Link, mereka tidak akan bisa memperbaiki benda itu. Satu-satunya harapan mereka adalah Mina Jensen yang mana di dimensi 2 wanita itu mengisi posisi Link sebagai teknisi Shepard. Setelah cukup yakin, Jason pun setuju menyerahkan tugas itu kepada Mina dan menuruti semua permintaannya, yaitu menyerahkan seluruh laporan Schmidt serta menyediakan kapsul penyelamat untuk mengirimnya kembali ke bumi 2. Di bumi 2 atau dimensi yang berbeda, Mina adalah sahabat Eva. Wanita itu menjelaskan bahwa kondisi Eva di bumi 2 sama sekali berbeda, di mana anak-anaknya tidak tewas dalam peristiwa kebakaran akibat rusaknya sel surya. Dan karena alasan tidak bisa meninggalkan keluarganya, Eva di dimensi 2 tidak ikut dalam proyek Shepard. Setelah mendengarkan penjelasan Mina, hati Eva tergerak. Wanita itu ingin menjaga keluarga Eva yang lain di bumi 2 dengan cara ikut bersama Mina. Awalnya, Jason tidak mengizinkan Eva untuk melakukan hal itu. Namun karena melihat keyakinan di mata Eva, Jason pun tidak bisa berkata apa-apa lagi selain menuruti permintaan tersebut. Untuk memperbaiki Shepard, Mina membutuhkan daya yang lebih besar, yang mana tenaga cadangan tidak mungkin cukup. Akhirnya Jason memutuskan untuk mengorbankan oksigen, yaitu dengan cara mematikan alat pemompa dan mengalihkan daya ke akselerator Shepard. Gordon Mundy adalah seorang teknisi yang bertanggung jawab atas udara yang mengalir di seluruh stasiun. Walaupun salah satu lengannya telah putus, namun hanya Gordon yang bisa mengemban tugas tersebut. Hal ini terbukti dengan mengalirnya oksigen sekaligus daya yang mengisi penuh akselerator. Setelah beberapa menit Gordon melakukan tugasnya. Namun sangat disayangkan, kembali terjadi gangguan yang menimbulkan medan magnet di dalam ruangan oksigen
hingga akhirnya terjadi sebuah ledakan yang sekaligus menghancurkan badan stasiun serta menewaskan Gordon. Menurut penjelasan Mina, hancurnya badan utama stasiun menyebabkan hilangnya keseimbangan sehingga mereka harus meledakkan lingkaran dek yang paling bawah demi mengurangi beban agar tidak menghancurkan seluruh stasiun. Karena Schmidt dan Mina adalah tiket mereka untuk kembali ke dimensi 1, maka Jason menunjuk Eva dan Mong ikut bersamanya melakukan tugas itu. Setelah menggunakan kostum astronot, Jason mengingatkan kedua krunya untuk berhati-hati karena kondisi di luar stasiun sama sekali tidak bisa diperkirakan. Dan ternyata apa yang dikatakan Jason benar, hampir saja Eva dan Mong jatuh ke ruang hampa akibat gravitasi di bagian badan stasiun yang patah. Segala usaha telah dilakukan untuk melepaskan lingkar bawah, namun panel itu sama sekali tidak berfungsi hingga Jason mengingat sesuatu bahwa lingkaran itu hanya bisa dilepaskan jika pintu palka kedap udara telah ditutup. Dan karena tombol yang berada di koridor telah hancur, maka mau tidak mau, Jason harus mengorbankan diri untuk menekan tombol yang berada di dalam. Akhirnya jabatan komandan pun diserahkan kepada Eva dengan misi utama, yaitu membawa stasiun pulang dengan selamat. Sebuah kabar yang melegakan diterima Mike melalui pesan teks bahwa Joe berhasil menghubungi orang tua Molly dan mereka akan segera menjemput gadis itu. Mengingat akan suatu hal yang belum sempat disampaikannya kepada Eva, Mike merekam sebuah video untuk berjaga-jaga jika nanti dirinya gagal menyelamatkan diri. Bahwa Mike sebenarnya ingin mengajak Eva kembali memiliki anak. Walaupun saat ini rasanya tidak tepat untuk membahas masalah itu, namun kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dan apa yang bisa dilakukan di kemudian hari. Dengan meledaknya pompa oksigen, kini seluruh kru hanya memiliki 43 menit untuk menyalakan Shepard sebanyak 2 kali, yang mana di kesempatan pertama mereka akan membuatnya kelebihan daya agar bisa kembali ke dimensi 1. Selain itu, Mina juga diizinkan mengunduh data dan formula Shepard milik Kling untuk kembali merancang benda itu di Bumi 2. Setelah itu barulah Eva dan Mina akan pergi menggunakan sekoci meninggalkan stasiun. Semuanya pun langsung menjalankan tugasnya masing-masing untuk mempersiapkan pengaktifan Shepard. Sangat mengejutkan, ternyata secara diam-diam Mina berencana membajak stasiun. Awalnya dia mengambil pistol Volkov yang dikunci di dalam loker. Kemudian dia membuat Eva pingsan serta menembak Mong dan Schmidt untuk merebut akses Shepard dan menghasilkan energi bagi Bumi 2. Tak lama kemudian, Eva pun terbangun. Sangat disayangkan Mong sudah tidak bisa diselamatkan dan kini wanita itu berhasil menemukan Mina bersama dengan Schmidt yang baru saja ditembak. Mina menjelaskan bahwa semua kekacauan yang terjadi di dimensi 2 akibat dari kesalahan tim Eva. Oleh karena itu, Mina akan membunuh seluruh tim Eva demi menyelamatkan miliaran manusia di Bumi 2. Tiba-tiba saja Schmidt menyerang Mina karena melihat wanita itu sedang lengah. Schmidt pun segera meminta Eva untuk melarikan diri, selagi dirinya berusaha menahan Mina. Namun sangat disayangkan, Mina kembali menembak dada Schmidt dan langsung menyusul Eva. Eva melarikan diri ke ruangan utama. Setelah mendengarkan suara tembakan, wanita itu merasa bahwa kondisinya dalam bahaya, sehingga dia memutuskan untuk bersembunyi. Tak lama kemudian Mina muncul dan kembali menceritakan tentang keluarga Eva di Bumi 2 yang masih utuh, serta menjelaskan betapa pentingnya Shepard bagi kelangsungan hidup umat manusia di Bumi 2. Namun menurut Eva, hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membunuh orang-orang tak berdosa, apalagi Bumi 1 juga membutuhkan Shepard. Eva memanfaatkan tangan Gordon untuk mengalihkan perhatian Mina, lalu secara tiba-tiba menyerang dan berhasil merebut pistolnya. Namun Mina cukup tangguh. Eva terpaksa menembak jendela sehingga membuat lubang yang menghisap Mina keluar. Kemudian Eva pun bergegas untuk mengirimkan data Shepard kepada Eva di Bumi 2 serta menjelaskan bahayanya panel surya agar tragedi kebakaran tidak menimpa keluarganya. Beberapa waktu kemudian Eva menemukan Schmidt yang ternyata masih hidup. Setelah mengobati luka tembak Schmidt, mereka pun menyalakan Shepard dengan daya berlebih sehingga mereka kembali ke dimensi 1.
Setelah komunikasi tersambung dengan pusat kendali di bumi, mereka kembali menyalakan Shepard. Akhirnya, untuk pertama kali, benda itu menghasilkan cahaya stabil yang menandakan energi positif. Seluruh petugas di pusat kendali bersorak atas keberhasilan Eva dan Schmidt. Kini dua astronot itu akan kembali ke bumi dengan kapsul dan menjelaskan semua kejadian yang mereka alami. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan Mike yang sangat terkejut dengan berita kemunculan kembalinya Station Cloverfield dan juga Eva. Mike berusaha memohon kepada Joe untuk melarang Eva kembali, namun semua sudah terlambat karena sambungan dengan Cloverfield telah terputus. Dan tak lama lagi, Eva dan Schmidt akan segera mendarat. Lalu kita diperlihatkan kapsul Eva memasuki atmosfer dan sesaat setelah itu, makhluk raksasa mengerikan meraung menembus awan. Makhluk apakah itu? Dan bagaimanakah nasib umat manusia di bumi satu? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita The Cloverfield Paradox? Apakah menarik? Pada tahun 2008, muncul sebuah pertanyaan besar dalam benak penikmat horor fiksi ilmiah, yaitu dari mana asal monster raksasa yang muncul di film Cloverfield. Dan tidak sedikit yang berpikir akan mendapatkan jawaban tersebut dari sequelnya, yaitu 10 Cloverfield Lane di tahun 2016. Tapi sayangnya film tersebut hampir tidak ada hubungannya. Hingga akhirnya di film ketiga dengan judul The Cloverfield Paradox, kita mendapatkan penjelasan dan menyatukan dua film sebelumnya. Mungkin banyak yang bilang film ini tidak menarik. Namun bagi saya pribadi, film yang menjelaskan sesuatu tentang film-film sebelumnya tidak bisa dibilang jelek. Hanya saja membutuhkan penjelasan untuk lebih memahaminya. Oleh karena itu, mari kita masuk ke segmen penjelasan. Pada akhir film, banyak yang percaya bahwa film ini berhubungan langsung dengan film Cloverfield 2008. Karena di sebuah scene dalam film tersebut, Rob menangkap sebuah objek yang jatuh dari langit dan membuat banyak orang berpikir itu adalah kapsul Eva. Tapi ternyata di The Cloverfield Paradox, monster yang disebut dengan Clover ini muncul di dunia satu setelah tim Helios menyalakan Shepard dengan kelebihan daya sehingga mereka terlempar ke dimensi 2 sekaligus membuka dimensi iblis dan mendatangkan Clover ke bumi satu. Selain itu, saya juga menemukan ketidakcocokan teknologi. Dalam hal ini saya melihat ponsel, yang mana Paradox memiliki teknologi yang lebih maju. Dan pastinya pembahasan krisis energi yang tidak kita temukan di Cloverfield 2008. Itu semua dikarenakan peristiwa di film Paradox terjadi di dimensi yang berbeda atau dunia alternatif. Sama halnya dengan 10 Cloverfield Lane. Multiverse memiliki jumlah yang tak terbatas. Seperti yang dijelaskan oleh Mark Stambler, akselerator Shepard 1000 kali lebih kuat dari apapun yang pernah diciptakan. Menyalakan benda itu sangat berisiko, mengoyak struktur ruang dan waktu, serta menyebabkan kekacauan di seluruh dimensi. Bahkan bisa mendatangkan iblis ataupun monster. Jadi menurut saya dalam Cloverfield series ada 3 dimensi atau bumi yang berbeda, serta memiliki waktu yang berbeda pula, yaitu Cloverfield tahun 2008, Cloverfield Lane tahun 2016, dan The Cloverfield Paradox tahun 2028. Namun masalah atau penyebab utama semua bencana tersebut adalah pengaktifan Shepard di Cloverfield Paradox di bumi satu. Sebuah manga cross media yang terkait dengan Cloverfield 2008 menjelaskan dengan lengkap asal-usul monster yang disebut Clover. Manga tersebut terbit sebulan sekali mulai Januari sampai dengan Mei 2008 di situs web Kadokawa Shoten dan terdiri dari 4 bab. Di sini diceritakan bahwa monster Clover berasal dari Samudra Atlantik, di mana dia dibangunkan oleh kapal selam milik perusahaan Tagruato ketika melakukan penelitian di bawah laut. Di after credit film Cloverfield 2008, kita mendengar sebuah bisikan yang menyatakan bahwa monster Clover masih hidup. Namun sang produser yaitu J.J. Abrams menjelaskan bahwa pengeboman dari pihak militer berhasil membunuh makhluk itu. Pertanyaannya, apakah monster yang di akhir The Cloverfield Paradox adalah monster yang sama? Mungkin jenisnya memang sama, namun Clover yang muncul di Paradox memiliki ukuran yang luar biasa besar dan diperkirakan memiliki tinggi ribuan meter. Sedangkan Clover di tahun 2008 mungkin tingginya hanya sekitar 80-100 meter. Ya, bisa dibilang Clover di Paradox adalah jenis dewasanya. Untuk Cloverfield Lane,
Seperti yang kita tahu bahwa monster yang muncul bukan jenis raksasa seperti Clover, melainkan benar-benar alien yang menginvasi bumi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, benda asing yang jatuh di laut dan tertangkap kamera di Cloverfield 2008 bukanlah kapsul Eva, tapi itu adalah sebuah satelit bernama Chimpanzee atau Chimpanzee 3. Saya menemukan ini di sebuah artikel. Anak perusahaan Tagruato, yaitu Bolt Futura, terlibat dalam perburuan satelit tersebut. Namun karena serangan Clover di Manhattan, akhirnya Bolt Futura tidak bisa menjangkaunya. Sama sekali tidak berhubungan dengan Cloverfield film. Chimpanzee ini hanya bertujuan sebagai promosi serial komiknya. Dua dimensi yang serupa namun tidak sama. Ada beberapa hal yang membuat perbedaan. Seperti yang kita ketahui, anak-anak Eva 2 masih hidup. Hal ini berdasarkan video yang diperlihatkan Mina, di mana Eva 2 begitu bahagia menikmati kebersamaannya bersama suami dan anak-anaknya. Walaupun memang kondisi dunia sudah diambang kehancuran atau kiamat, dan hal inilah yang membuat Eva 1 berjuang keras untuk mempertahankan kebahagiaan tersebut. Jika di dimensi 1, Rusia masih mengancam akan memulai serangan, di dimensi 2, Rusia telah melakukan serangan dan akibatnya benar-benar membuat Jerman terpojok. Hal itulah yang menyebabkan Schmidt II terpaksa melakukan pengkhianatan terhadap tim Helios karena tidak ada yang mau kampung halamannya hancur akibat perang. Dimensi 1 dan 2 saling bertabrakan sehingga membuat Mina berpindah ke stasiun Cloverfield 1 dan terjebak di dalam dinding. Menurut saya, bisikan-bisikan yang didengar oleh Volkov 1 adalah sisa-sisa kesadaran Volkov 2. Secara tidak sengaja, kesadaran atau ingatan Volkov 2 berpindah ke Volkov 1, sehingga menyebabkan mata kanannya bergerak sendiri. Singkatnya, dalam satu tubuh terdapat dua kesadaran. Itulah yang membuatnya menuduh Schmidt 1 berkhianat. Terus mengapa bisa ada email dari BND di inboxnya Schmidt, Bang? Sebenarnya inbox itu adalah milik Schmidt 2 yang berpindah ke inbox Schmidt 1, sama halnya foto tim Helios 2 yang berada di sebuah ruangan yang mana pada foto tersebut tidak ada link. Pada awalnya film ini berkode God Particle atau partikel Tuhan. Dalam ilmu pengetahuan sendiri, God Particle itu nama aslinya adalah Higgs Boson, yaitu sebuah partikel yang membentuk sebuah objek, baik itu molekul, sebutir apel, sebuah kereta, hingga sesosok manusia. Pada dasarnya, partikel-partikel yang membentuk suatu atom memiliki sifat berbeda-beda. Salah satu partikel yang terpenting dan bersifat misterius adalah massa yang diungkap dalam teori Higgs Boson. Beberapa ilmuwan berpendapat jika teori tersebut dikembangkan, maka memungkinkan manusia bisa menghilang, bahkan bisa melakukan perjalanan menembus waktu. Menurut saya sebagai orang awam, secara sains, teori ini ada hubungannya dengan film The Cloverfield Paradox. Namun di sisi lain, dalam pandangan saya pribadi, God Particle dalam film ini lebih ke upaya manusia untuk menyamai Tuhan, menolak kiamat atau akhir dunia dengan cara menciptakan energi tak terbatas, sehingga mendatangkan bencana baru karena manusia tidak mampu mengendalikannya. Bagaimana menurut kalian? Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salahnya selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan memberikan komentar walaupun telat. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!